Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sesi tanya jawab mengenai tentang grup ya. Ini merupakan dari mata kuliah struktur aljabar atau aljabar abstrak. Oke, yang pertama, periksa apakah si Z atau bilangan bulat 7 ini merupakan terhadap operasi perkalian modulo 7 ya. Jadi di sini operasi perkalian modulo 7. Oke, adalah grup. Kalau grup ini ya, kita harus tahu ya, grup itu mempunyai sifat tertutup, asosiatif ya, identitas, dan tentunya terakhir adalah inverse. Oke, untuk Z7 ini ya, Z7 ini ada yang mengatakan dimulai dari 0, ada yang dimulai dari 1. Sebenarnya itu bebas ya. Bisa jadi dia mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwa Z7 ini ya, atau bilangan bulat 7 ini dimulai dari angka 0 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, makanya ada 7 angka seperti itu ya. Oke, selanjutnya kalau namanya modulo itu kita perhatikan ya, jam, seperti jam ya. Modulo itu seperti jam. Misalkan jamnya itu adalah jam 13. Kalau jam 13 ya, itu akan masuk ke angka 1 ya. Itu namanya jam itu plus modulo atau modulo 13 ya. Nah, kalau perkalian, begitu juga perkalian misalkan ya. Kita akan coba itu X-nya ini adalah 2. Dan kita akan coba bahwa ini 0, 1, 2, 3 ya. 2 dikali dengan modulo 2 ya. Misalkan modulo 2 dikali dengan 2 ya, seperti ini. Itu kan kalau biasanya 2 dikali 2 itu hasilnya 4 ya. 2 dikali 2 itu hasilnya 4. Nah, 4 ini kan di sini tidak ada 4 ya. Maka dari 3 sini 4. Nah, berarti 4-nya ini menjadi 0 seperti itu. Oke, sekarang kita akan buat tabel kalinya ya. Oke, ini akan dipercepat ya. Jadi ini adalah buat modulo sekalian 7. Seperti ini ya. Di sini 0, 2, kita buat lagi. 3, 4, oke, 5, 6. Nah, seperti ini ya. Terus buat lagi. Masih kurang ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, masih kurang ternyata. Kita buat lagi ya. Nah, seperti ini ya. Pertama-tama misalkan ya. Oke, berarti kita akan mulai ya. Kita akan menggunakan si Z yang 7 yang ini ya. Oke, berarti kalian tulis misalkan Z7-nya ini di sini ya. Itu 0 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ingat kalau dia 7 nyampe 6, kalau dia 5 nantinya nyampe 4 doang. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya berarti di sini ya. 0 ini 0 dikali dengan 0, 0 ya. 0 dikali 1, 0. 0 dikali 2, 0. Yang penting 0 ini 0 lah pokoknya ya. Nah, selanjutnya yang 0 juga sama ya. Ke sini 0, 0, 0, 0, 0. Oke, sekarang kita akan fokuskan ke sebelah sini. Oke, ya. 1 dikali dengan 1 itu 1 ya. 1 dikali dengan 2 akan menghasilkan 2 ya. Kita ganti warnanya biar terlihat lebih enak. 1 ya dikali dengan 3 itu akan menghasilkan 3 ya. 4, 5 di sini. 1 dikali dengan 6, 6 ya. Oke, sekarang lanjut lagi 2 dikali dengan 1 itu 2. 2 dikali dengan 4 ya. 2 dikali dengan 4 akan menghasilkan berapa? 2 dikali dengan 2 ya, maksudnya 4 ya. 2 dikali dengan 3 itu hasilnya 6. 2 dikali dengan 4 itu hasilnya 8 ya. Kalau 2 dikali dengan 4 hasilnya 8. Kalau misalkan 2 dikali 4 itu perkalian biasa ya, ini 8. Kalau dia ada modulonya itu adalah 7 ya perkaliannya, maka akan menghasilkan 8. Berarti kalau 8 ini ya, 8 ini kan melebihi dari 6 yang ini ya. Maka bisa kita lihat berarti di sini kita buat ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lebih memudahkan kalian untuk kalau kalian masih belum paham ya. Berarti kalau 8 ini berada di
yang 2 ya. Seperti itu. Jadi 2 dikali 4 itu 8. Seperti ini ya. Oke. Maaf, ini seharusnya 2 dikali dengan 4. Nah, 2 dikali dengan 4 itu hasilnya 1. Oh iya, nolnya ya. Oke, kita hapus terlebih dahulu ya. Salah pengecekan. Oke. Nah, ini kan 7 ya. 6 di sini berarti 7 di sini ya. Seharusnya 7-nya dari 0. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Seperti ini ya. Berarti si 8 ini ya berada di 0. 8 ini berada di 1 ya. 8 ini berada di 1. Nih, lihat nih. Ini kan ada 8 ya di atas ini. 8 ini berada di 1, berarti 1 ya. Sekarang 2 dikali dengan 5 ya. 2 dikali dengan 5. 2 dikali dengan 5. Kalau perkalian biasa itu hasilnya kan 10. Lihat yang 10. 10 ini berada di 3 ya, maka berarti di sini 3. Sekarang 2 dikali dengan 6 itu hasilnya biasanya kan 12 ya. Kalau 12 itu berarti berada di sini ya, di 5. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi supaya gampang kalian misalkan buat sini 13, kalian tulis di atas 7 ini 14, ini 15, 16, 17 gitu ya, 18, 19, 20 kalau kalian masih kurang hafal. Sekarang 3 dikali 1 3 ya. 3 dikali 2 itu 6, 3 dikali 3 itu 9. Nah, 9 ini kan ngelebihin dari 6 ya, dari batasnya 6. Sekarang kalian lihat 9. 9 itu berada di 2 ya. Maka di sini kita tulis 2 seperti itu ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita langsung isi saja. Kalau biar kalian udah paham ya. 3 1 5 1 4 ya. Selanjutnya 4 1 5 2 6 2 6 3 5 3 1 6 4 2 6 5 4 3 2 1. Nah, seperti ini. Ini adalah tabel kalinya ya. Oke, kalau yang biru-biru ini yang paling atas itu adalah pembantu saja ya. Kalau kalian masih belum paham cara membuat menghasilkan modulonya. Oke, sekarang kita hapus untuk melanjutkan bahwa dia itu adalah tertutup ya. Oke, ini kita hapus yang tidak penting karena ini buat pengetahuan saja ya. Karena mungkin setiap orang beda-beda, ada yang bisa menggunakan dari 1 itu walaupun dia tidak menyebutkan 0, tetapi 0-nya itu ternyata dihitung seperti itu ya. Jadi berbeda-beda. Tapi tetap sama aja hasil tabel kalinya mungkin. Oke, kita buat lagi ya di sini. Tertutup. Kalau dia tertutup itu ya, perkalian apapun ya, baik misalkan 1 dikali dengan modulo 7 itunya 1 ya. Misalkan sini 2 deh. Kita 2. Oke, kita lihat. 1 dikali dengan 2 itu akan menghasilkan 2. Maka dia tetap berada di mana? Di sini ya. Tetap berada di anggota dari si bilangan bulat 7 ini. Seperti itu. Misal lagi kita ambil. Kalau buat pembuktian itu usahakan ambil 2 ya. Berarti ini 1 titik. Berarti kita buat lagi ya. Titik keduanya itu misalkan 3 dikali dengan 6 ya. Seperti itu ya. Berarti kan dia 18 ya. Berarti kita lihat 3 dikali dengan 6 yang ini ya. Itu hasilnya 4. 4. Ternyata hasil ini 4 ini masih berada di anggotanya ya. Maka ya Z ya, Z7 ini terhadap operasi perkalian mempunyai sifat tertutup. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ya. Apakah dia asosiatif? Asosiatif. Kita akan buktikan ya. Nah, kalau untuk sifat asosiatif yang perlu kalian tahu adalah sama ya.
A ya, A dikalikan dengan ini modulo 7 operasinya ya, B ya, tutup kurung seperti ini, kali dengan C sama dengan ya, A dikali dengan B dikali dengan modulo 7C. Oke, seperti ini ya. A-nya itu bebas ya. Kalian misalkan A-nya ini kita akan buat A-nya ini adalah 3, B-nya ini 4, C-nya ini adalah 5. Misalkan seperti itu ya. Maka 3x7 ya. Ini buat yang pertama ya. 3x7 dikali dengan 4 ya. Sama dengan dikali x7-nya itu 5 yang C-nya. Sekarang kita lanjut lagi, si A-nya itu 3. A-nya 3, X7, operasi perkalian 7 ya. B-nya 4, C-nya 5. Oke, seperti ini ya. 3 modulo operasi perkalian 7. Oke, 3 terhadap operasi perkalian modulo 7 dengan 4. Berarti 4-nya di sini, 3-nya di sini. Maka dia 5 ya. Seperti itu, berarti 5, X7, 5. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. 4 dikali operasi modulo 7 dengan 5. Oke, berarti 4 di sini, 5-nya di sini. Kita lihat lagi di bawahnya ternyata 6 ya. Di 6. Seperti ini. 5 dikali modulo 7, 5. Oke. Berarti 5 sama 5 ini 4 ya. 4. Sekarang 3 sama 6. 3 sama 6 juga 4. Oke. Berarti dia juga ini ya, memiliki sifat asosiatif. Kalian satu lagi bisa mencoba buat sendiri ya. Misalkan kita buat lagi. Kita buat lagi dulu deh, biarin benar-benar paham. Kita buat di sini ya. Ini 2. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Yang keduanya itu A-nya misalkan 1, B-nya 2, C-nya 3. Sekarang yang lebih mudah membuktikannya. Seperti ini ya. Ini 3. Ya, akan naik-naik ke puncak gunung lagi deh. 2, X7, 3. Seperti ini ya. Oke. 1 dikali dengan 2. Oke, 1 dikali dengan 2. Itu hasilnya 2 ya. Hasilnya 2, X7, 3 ya. 1, X7, 2 dikali 3. 2 dikali 3 itu 2 ya. Dikali dengan 3 yang ini. Hasilnya 6. Oke, berarti di sini 6 ya. 2 dikali dengan 3, 6. 1 dikali dengan 6, 6. Kalian bisa lihat tabelnya ya. Maka benar nih, ini adalah sifat asosiatif. Jadi ya, Z7 terhadap operasi perkalian modulo 7 ya, mempunyai sifat asosiatif. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita hapus terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjut lagi sekarang sifat identitas. Identitas ya. Oke, kalau sifat identitas ini A, X7, nah, identitas ini kita lambangkan E ya. Ada juga yang I, jadi tidak masalah. Apapun lambangnya, itu adalah kesepakatan kita dengan dosennya. Sama dengan A. Nah, seperti ini ya. Oke, kita ambil sembarang, A-nya itu adalah misalkan 5 sini ya. A-nya 5 ya. Ini yang pertama. X7, harus sama dengan A-nya ya. Harus sama dengan A.
A-nya ini adalah 5 juga, seperti itu ya. Misalkan A-nya itu 5. Maka X, maka ya, kita langsung saja lah. Kita langsung saja, E-nya itu berapa ya? Kalau kalian lihat ya, 5 supaya menjadi 5 ya. 5 yang di luar ini nih, yang di sini nih kita ganti warna biar kalian lihat paham. Kita ganti warna kuning orange deh ya. 5 yang ini ya, yang ini nih. Ini kalian lihatnya yang di sebelah vertikal ya. Ini. Oke. Kalau untuk hasilnya itu berada di dalam. Nih 5 yang hasilnya ini ya, yang sama dengan itu harus berada di dalam. Maka kalian tarik garis lurus ke atas, akan dapat hasilnya itu E-nya itu adalah 1, seperti itu ya. Maka E-nya ini adalah 1. Kita coba lagi ya, kita coba lagi. Untuk A-nya ini adalah A-nya ini kita ganti ya menjadi 4 misalnya. 4 X7E sama dengan A-nya ini ya, seperti itu. A-nya berapa tadi? 4 ya, maka 4. Maka E-nya ini, nah kita cari lagi seperti tadi. Ya, kita cari lagi. Kita akan menggunakan beda warna yang hijau deh, nggak apa. Kita lihat lagi ya. Di sini 4 ya. Ini 4 untuk yang di sini. Oke, 4-nya untuk yang situ ya. Sekarang lihat 4 yang hasilnya ini ya, dikotakin ya. Ini lihat yang di dalam. Apakah dia ada 4 ya? Ini 3, ini 6, ini 2, ini 5, ini 1, ini 4. Maka 4 ternyata juga hasilnya dari sini ya, 1 juga. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ya, jadi si Z7 kali operasi modulo 7 itu mempunyai sifat identitas, mempunyai sifat identitas seperti itu. Oke, ini kan 2 ya, jadi usaha sebisa mungkin kalian 2 ternyata bahwa E-nya ini mempunyai sifat identitas E-nya itu adalah 1, seperti ini ya. Kalian buat seperti ini biar tahu seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang untuk yang inverse. Untuk yang inverse ya. Inverse itu kalau dia A X7A inverse itu harus sama dengan si identitasnya. Oke, berarti kita ambil ya, misalkan A-nya ini ya, A-nya ini adalah 2 ya. Kalian bebas, kalian mau berapa, misalkan berapa 2 lagi. 2 X7 2 inverse sama dengan identitasnya tadi berapa? Identitasnya 1 ya. Identitasnya ini 1. Identitasnya 1. Maka si 2 inverse ini kalian lihat ya. 2 ya. Di 2 ya, di 2 ini yang menghasilkan 1. Yang menghasilkan 1 ternyata di sini nih. Menghasilkan 1. Satunya kan berada di luar ya, sama dengan maka berada di dalam sini satunya. Terus kalian lihat ke atas lagi. Ternyata 4. Maka 2 inverse ini ya, 2 inverse ini adalah 4. Seperti itu. Kita coba lagi misalkan yang keduanya itu adalah 3 ya. 3 X7 3 inverse sama dengan 1. Nah, kalian cari ya 3 ini. Di 3 ya, di 3. Ini kan 3 ya. 3 sini ya. Itu yang menghasilkan 1, yang menghasilkan 1 di sini. Ya. Terus kalian lihat ke atas. Ternyata 5 ya. Maka 3 inverse-nya itu 5. Oke. Jadi masing-masing sebenarnya memiliki inverse yang berbeda kalau kalian lihat 1 ini. 1 ya di 1, 2 inverse-nya itu ada di 4, 2 inverse itu ada, 3 inverse itu ada di 5. Nanti kita buat ya, misalkan 3 inverse itu kan di 5, 2 inverse di 4, 1 inverse itu ada di 1, 4 inverse itu ada di mana? Ada di 2 ternyata ya, ada di 2. Kan lihat ke atas. Ternyata di 2. Sekarang 5 inverse-nya ada di 3 ya, ada di 3. Seperti ini. Ada di 3,
6 inverse-nya sekarang. 6 inverse-nya yang satu ya, ada di 6. Nah, seperti itu. Jadi inverse-nya semuanya berbeda, maka si Z ini Z7 terhadap operasi perkalian modulo 7 mempunyai sifat inverse. Oke. Jadi kita bisa simpulkan ya di sini. Kita buat di sini deh, ini kecil nggak apa-apa. Kita buat kesimpulan di sini. Maka si bilangan bulat 7 ini terhadap operasi perkalian modulo 7 itu adalah ya grup. Ya, seperti itu. Oke, selesai deh pengecekannya. Mudah bukan? Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.